selamat datang Bapak Dharma Terima kasih, Pongrakun. Terima kasih sudah hadir. Tentunya kita semua penasaran nih. Kalau menurut Pak Dharma sendiri soal gugatan MK kemarin tuh, apa yang membuat gugatan tersebut akhirnya ditolak? Apakah sesuai pertimbangan MK atau memang menurut Pak Dharma ada hal-hal yang tidak atau dilewatkan oleh MK? Ya, yang tahu jawaban persisnya di belakang adalah mereka sendiri. Ya, mereka sendiri yang tahu. Karena seharusnya MK menjadi guardian of constitution, di mana setiap rakyat punya legal standing untuk mempertanyakan, untuk menguji materi daripada apa yang dimohonkan. Namun di dalam kenyataannya hal yang tidak saya duga dan mengecewakan itu adalah kami tidak diberikan ruang untuk masuk ke dalam substansinya. Padahal kami sudah menyiapkan saksi ahli agama, Islam, agama Kristen, ahli hak asasi manusia, ahli kesehatan, dan ahli ekonomi politik. Ya. Dan juga ahli tata negara dan hukum pidana, karena ini menyangkut pidana juga yang kami persoalkan. Jadi kami melewati proses, namanya prosesi administrasi saja. Jadi seolah-olah kami sudah melakukan permohonan untuk menguji materi, tetapi tidak diputuskan berdasarkan persepsi beliau-beliau tanpa bisa dipertanyakan atau bisa di challenge dengan pendapat para ahli. Gitu. Jadi memang yang kami sayangkan adalah jangan sampai rakyat menjadi kehilangan kepercayaan lagi terhadap tujuan mulia dari berdirinya Mahkamah Konstitusi. Namun saya menyadari betul bahwa saya tahu persis bahwa berdirinya Mahkamah Konstitusi ini tahun 2003 itu didasarkan kepada Indonesia Letter of Intent. Ya. Ini seperti ini. Ini dia. Ya, Indonesia Letter of Intent. Ya, dan semua lembaga-lembaga baik kementerian maupun lembaga non kementerian yang berdiri sejak reformasi. Kementerian yang kementerian adalah seperti PAN-RB, dulu Kominfo, yang sekarang berubah Komdigi, ya. Terus kemudian yang lembaga non kementerian yang ad hoc, ya. KPK, KPU, KY, termasuk MK, LPSK, ada KK-nya ya, ada KK-nya semua ya, PPATK, ya, KPI, ya. KPU, KPAI, betul. Ya, itu terus ada juga badan semuanya. Yang depannya badan ya. Di sini ada semua di sini. Ya. Oke. Apa tuh yang dijelaskan? Ya, di sini terkait badan-badan dan kok. Di sini dipersyaratkan apabila Indonesia ketika itu kan lagi krismon, ya. Pasca reformasi. Ya, pasca reformasi. Jadi untuk memperbaiki ekonomi bangsa, maka IMF menawarkan, ya. Kan dia ini apa namanya itu, IMF ini seperti marketing lah. Mau butuh duit, syaratnya ini. Nah, di sini ada syaratnya. Nah, di sini di dalam bab 4, legal reform, governance and other structural reform. Ini, ya, di sini ada disebutkan di dalam poin 44 dan 47 ada yang disebut dengan legal and judicial reform to progress with the border agenda set out in this document, including restoring investor dan sebagainya. Di poin 47, legal reform are proceeding in other area. Dan seterusnya. Nah, di sini. Jadi arsitek daripada semua ini diatur oleh arah bangsa diatur oleh Letter of Intent ini. Oke, melalui pinjaman itu ya, Pak. Ya, pinjaman. Jadi Nah, kita mau supaya ekonomi berputar, tetapi syaratnya jalankan ini. Jalankan ini, di dalamnya kerjanya begini. Nah, gitu. Sampai pola kerjanya pun sampai detail teknisnya. Ya, gitu. Ini artinya ada keterkaitan tuh kemarin penolakan kemarin dengan lahirnya lembaga tersebut. Sangat ada. Dan semua itu supaya
konstitusi atau undang-undang atau yang dibentuk pada setelah reformasi dibuka dulu pintunya. Kan dulu dikunci dengan Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Ya. Nah, lalu di amandemen sebanyak 4 kali. Disitulah saya baru paham ternyata di sini dibukakan ruang ya untuk bisa diselipkan hal-hal yang diinginkan dimasukkan dalam undang-undang yang terjadi setelah reformasi. Ini setelah dibuka karpet merah. Makanya di sini ada bintang-bintangnya. Iya. Nih perubahan pertama, perubahan kedua. banyak perubahan. Nah ini kalau kayak gini kan satu ya. Ya. Berarti perubahan pertama. Nah, saya buka langsung ke pasal 28. Ya, Oke. di sini banyak perubahan-perubahan. Baru saya sadari. Nah, yang saya kemarin fokuskan adalah ini. Setiap pasal 28E ayat 2. Setiap orang berhak atas kebebasan. Oke. Ya, hak memilih, betul gak? Meyakini kepercayaan. Jadi tergantung iman saya. Tergantung iman Mbak. Kalau Anda mengimani silahkan. Kalau saya tidak, ya maka tidak. Menyatakan pikiran, ini kan pikiran saya. Ini kan sikap saya. Sesuai dengan hati nuraninya. Ini yang saya perjuangkan. Hak rakyat untuk memilih, menolak kalau dia tidak mau. Sesuai dengan Hak hati private. nurani. Ya. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Ya. Di mana Tuhan bersemayam. Ya, kekuatan Tuhan bersemayam ini jangan dirusak dan jangan diintervensi oleh negara. Jadi jangan sampai dengan alasan isu ini, isu itu, kemudian negara membuat pembatasan yang tidak terbatas. Nah, gitu kan. Oke, sebelum kita langkah lebih jauh lagi nih, Mas Dharma. Sebenarnya gugatan yang dilayangkan ke MK tuh soal apa dulu deh, biar mungkin Okisaris yang belum tahu atau nggak ngikutin bisa ngikutin dulu. Ya. Saya langsung memang langsung potong kompas. Oke. Endingnya itu di pasal 446. Ya, pasal 446. Pasal 446. Nah, tolong dibacakan. Oh, soal yang kalau menolak denda 500 miliar itu. 500 juta. 500 juta. Ya, Miliar. dengan alasan setiap orang wajib mengikuti setiap orang yang tidak mengikuti Ketentuan yang upaya upaya penanggulangan Didenda. KLB, dia akan didenda pidana denda ya. pidana denda, Artinya kalau tidak bisa denda, maka pidana. Oh iya pidana. 500 juta setiap orang. Iya. Karena nggak pakai masker gitu. Ya. Kalau itu sudah menjadi mandatori, Mahal juga ya. bukan mahal juga, mahal sekali. Pak. Mahal sekali ya, Mahal bener. sekali ya. Itu terlalu mahal. Ya, apalagi ekonomi sedang hancur begini kan, itu. Jadi sebenarnya apa yang dituju? Bukan uangnya, Tapi pasti menyerah. Ekonomi udah hancur, Iya. jadi ekonomi dihancurkan, pasti nyerah. Kalau dipikir kalau misalkan ada KLB ekonomi lagi susah, apa ngapain ada Dendanya denda 500 segitu? juta ya? Ujung-ujungnya pidana nih. Pasti pidana. mau nggak mau akhirnya ngikut lah. Nah, Daripada ngikut. kita bayar, Itu tujuannya. pakai apa? Iya, kita Ya. bayar juga pakai Akhirnya apa? patuh kita semua. Itu. Ikut aja lah Tapi dampaknya setelah itu ke fisik. ke fisik kita. Iya. Akibat apa? Ini kan iman. Saya tidak mau, Anda paksa. Oke. Ya, ketika imannya ada di perut, Keyakinan. kalah. Oh. Makanya kan MBG, BLT dan sebagainya ya kan. Saya pernah ngomong di sini. Suatu saat semua akan MBG. Betul. Banyak banget kalau misalkan diulik lagi omongan-omongan dari Mas Dharma yang ternyata Iya. ujungnya Catat tidak ada yang meleset. Termasuk mati lampu. masalah mati lampu kemarin. Itu banyak banget tuh yang Betul. berterima kasih juga yang video kita tiba-tiba ramai lagi gitu kan. Jadi kalau Orang dirangkum remind lagi ya. Oh ini omongannya Pak Dharma. ya ada Oh, ada remind, komen. ada komen lagi di Komen lagi. Ya biasa kalau empirik itu selalu terlambat. Oh, jadi kejadian dulu baru. Makanya terlambat terus. Dan itu sengaja. Makanya orang sekolah selalu akan terlambat mengatasinya. Ya karena pola pikirnya jangan percaya kalau belum empirik. empirik. Iya benar. Gitu. Makanya bilang best evidence pun kadang-kadang bukan kadang-kadang seringkali evidence-nya disiapkan. Iya. Ya, baru ini main data. Data Gitu. Nah, kenapa saya begini kan? Karena pasti mereka akan menjalankan ada pandemi lagi. Pasti. Kemarin kayak hantavirus gagal ya Pak. Ya, karena kita bilang itu Iya. kebohongan. Kebohongan ya akhirnya Makanya kalau- hilang tuh isunya. Bukan kita tidak mau patuh sama negara, cuma pertanyaannya apakah negara masih bisa dipercaya oleh rakyat? Itu Masalahnya. Ah. Karena dari dulu sampai sekarang kita disuruh patuh, kita percaya, tapi ujungnya apa?
Sakitnya tuh di sini. Karena apa? Dia bilang, rasain lu, kutipu kau. Itu kan yang terjadi. Kerjanya nipu-nipu orang. Iya. Sen kanan, belok kiri. Belok ke kiri. Nah, Gitu. ya, soal tadi Atau gocek. kita juga nggak patuh sama negara, tapi kalau kata Mas Rama, ada di titik mana sih kita harus patuh sama Ada negara? batasannya. Iya, Batasan, betul. pada enggak gitu loh. Jadi kepatuhan masyarakat terhadap negara juga perlu dibatasi. Iya, perlu ada akuntabilitas, ya kan? Perlu bisa diuji secara ilmiah dengan data yang transparan, ya, dan bisa diverifikasi, bisa ada sikap independen, ada tim independen yang bisa menguji. Jadi tidak serta merta, cuman one way traffic, hanya satu arah. Iya, satu arah selama. Ini begini, terus udah itu nggak boleh begini. Ya itu pinter-pinternya aja, bilang aja mau supaya uang keluar. Iya sih. Iya, berarti Apa bedanya sama MBG? Jalan terus uangnya. Iya. iya Kenapa mereka semangat yang jadi panitianya? Nah, kecipratan nih. Ya uang. Ya, mereka sudah punya hitung-hitungan di atas kertas kan. Terbukti korupsi. Terbukti kan? Itu baru yang bisa dibuktikan. Masih banyak tuh. Masih banyak. kebobrokannya. Iya, yakin masih banyak. Kalau saya yang disuruh masih banyak. 1 miliar per hari loh yang Dan itu pasti sudah ada hengki-pengki di belakang layar. Lu ini, lu begini, ntar begini, kan gitu. Tapi kan selama ini MBG itu berdalih bahwa ketika pemerintah ingin memberi makan rakyatnya tidak Berarti rakyatnya, melarang, berarti gitu. itu menunjukkan kita harus pintar dong. Kita secara berarti rakyatnya sudah tidak bisa makan. Dikondisikan. Iya. Ngapain dikasih makan? Kalau ibu punya anak dan ibu bisa memilih menu. Ya. Karena ibu punya uang. Kenapa rakyat tidak punya uang? Dikondisikan supaya tidak punya uang. Bagaimana caranya? Gimana? Ya itu jadi gampang sekali dibalik gitu loh. Ya. Jangan miskinkan supaya rakyat bisa nggak usah dikasih. Kita lahir ke dunia, Tuhan tidak rencanakan kita untuk jadi pengemis. Ini kan pengemis tapi terpimpin, ngerti nggak? Terkoordinir. Ya terkoordinir. Tapi kan seolah-olah tujuan mulia. Ya, memberi makan Ya, dan mereka yang ngoceh-ngoceh itu ya memang mereka dapat untung. Kita nggak berpikir keuntungan apa tidak. Harusnya rakyat dibikin mandiri supaya bisa berdiri di atas kaki sendiri. Disitulah peran daripada pemerintah. Bangun dia, jangan kasih uangnya. Kasih bahan pokoknya, pilihkan yang bagus, siapkan quality controlnya, siapkan packagingnya, siapkan marketnya, bantu rakyat untuk tagihannya kembali. Begitu. Jadi produktif gitu loh. jangan kasih warga ikan, kasih kail. Iya, produktif supaya produktif dan long term. Nah, terus rakyat juga jangan jadi jadi kotoran. Mau jadi apa? Ya, seolah-olah mekanisme sayang tapi jadi kotoran. Apalagi kemarin-kemarin banyak sekali yang ribuan yang keracunan, puluhan ribu yang keracunan. Kenapa sampai masuk di media? Itu adalah strategi supaya yang pendoro yang di sono melihat, wih, mantap. Kerjaan sudah jalan. Jangan dipikir media cuman hanya sekedar untuk rame-rame dikomentari. Paham ya? Iya, Itu juga ada udang di balik batu itu, Bos. ini soal udang di balik batu ini. Ya, itu dulu tuh. Oh, ya, gimana? Kan ada itu di mana-mana. Wah, marak banget. Dibiarkan dulu kan? Terus bisa diatasin. Dari sana kan memantau kan? Gitu. Gitu. Karena uang-uang yang dipakai oleh negara kita bukan uang gratisan. Pinjam. Pinjam. Iya, Siapa yang dirugikan? balikin. Siapa yang bayar? Rakyat. Menjeratnya gitu. Makanya pajak iya. segala macam. Semua ini terkait. JHT aja pajak. Gitu. Jahat tidak pajakin loh. Iya. Jadi Jaminan udah. hari tua kita. Tapi warga sekarang jadi seperti tidak mampu untuk keluar dari lingkaran ini. Mau nggak mau kita tergantung. Bukan dibikin. Iya. Termasuk MBG banyak Iya. yang dukung kan, karena kan Enggak, yang dukung itu pasti orang yang menikmati keuntungan. Iya, Pasti. iya. Sebenarnya. Pasti. Entah dia yang menjadi influencernya, entah dia buzzernya, atau siapapun menjadi pengamat yang tidak sungguh-sungguh cinta sama rakyatnya. MBG nggak perlu kalau rakyatnya nggak dikondisikan miskin kok. Itu bagus kata. Kalau rakyatnya Loh, diberi kemampuan. Ini kan chipcon. Iya. Semua itu ada chipcon. Chipcon itu ada cara-cara sebelumnya yang melemahkan supaya terjadi rasionalisasi bahwa ini pantas dikasih ini ya supaya dapat pencitraan seolah peduli sama udah deh. Iya. Males bener ngomonginnya. MBG tidak perlu kalau masyarakatnya tidak dikondisikan Miskin. miskin. Nah, untuk Seandainya bagaimana dibangun. pengkondisian miskin? Ah,
sikat lapangan pekerjaannya, hancurkan dia punya tempat-tempat dia bisa bekerja, produsen lokal matiin, masukin barang import, tidak bisa bersaing, yang import pajaknya lebih rendah daripada, bahkan mungkin tidak ada dibandingkan mereka yang berusaha di Indonesia. Pengusaha tidak bisa bayar, PHK massal. Kan Itu begitu. udah terjadi sih. Bukan terjadi, inilah pengkondisian. Makanya kenapa MBG muncul di di periode ini, karena proses pengkondisiannya sudah berjalan. Udah sukses lah ya. Iya. Sehingga rakyat bergantung Udah jauh-jauh pada- hari Iya, udah lihat dong diciptakan. di zaman periode presiden mana yang mulai muncul kata BLT. Oh iya. Nah, itu BLT, Dengan subsidi antri, BBM. ya. Iya. Katanya motong BBM gitu. Itu. Jadi kita harus paham betul. Jadi kembali lagi masalah Mahkamah Konstitusi, Ya. walaupun slogannya The Guardian of Constitution, itu bahasa apa? Bahasa Inggris. Bahasa global. The Guardian. Bahasa Inggris itu bahasa global. Iya, 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 Bahasa global kan? benar-benar. Berarti bukan ide bangsa Indonesia. Berarti konstitusi mana yang dikawal? Konstitusi mana? Oke. Iya. Konstitusi untuk sovereignty of Indonesian people atau sovereignty of globalism. Nah, itu kan. Paham ya? Kedaulatan global yang akan menguasai bangsa kita atau mengawal kedaulatan bangsa kita demi kepentingan rakyat. Kalau demi kepentingan rakyat tidak akan begini. Gitu. Jadi kita selalu digembar-gemborkan anti asing ya. Biar saja, nggak usah pusing. Digembar-gemborkan, nggak usah pusing dengan mereka. Mereka itu permainan psikologi saja. Makanya jangan jadi orang penakut. Dia mau ngomong apa udah tutup telinganya. Untuk berani gimana sih bang? Dia juga tutup telinga kok. Gimana? Iya. Untuk berani kayak gimana sih bang caranya? Enggak, kenali akarnya. Pahami titik nol. Kalau Anda sudah mengenal akar, Anda tahu persis kebenarannya mana. Tidak otomatis ketakutan itu tidak akan hilang dengan sendirinya. Bahkan kamu pun tidak pernah merasa bahwa kamu sedang berani. Tetapi kamu hanya menyampaikan kebenaran. Karena semua itu akan keluar secara otomatis. Tidak usah direncanakan. Tidak sendiri. Gitu. Kenali akarnya. Akar masalahnya. Kembali ke titik nol. Selama ini saya perhatikan di semua televisi berbicara tuh hanya membahas yang bermasalah di atas permukaan. Ya, padahal masalah di atas permukaan itu ada akarnya. Sama juga dengan MBG. Sama juga dengan yang terjadi di semua lembaga hukum. Itu hanyalah puncak gunung esnya. Akar masalahnya selesai, selesaikan, maka semua selesai. Oke, termasuk yang lagi rame nih akhir-akhir ini Pak soal LGBT Pak. Semua itu akar, itu Sudah muncul ada. itu muncul. Karena muncul kan berarti di atas permukaan. Betul, tiba-tiba muncul isu Iya. LGBT. Kejar dong, cari awal mulanya dari mana. Gitu. Kenapa bisa terjadi begitu? Di periode mana yang semakin banyak munculnya, walaupun belum berkelompok mereka ya. Iya. Kapan mereka konsolidasi? Ketika zaman COVID. Di mana hotel harganya murah. Di situ mereka berkonsolidasi, ketemu Aku tanya Pak. satu dengan yang lain. Sehingga mereka tidak lagi ragu-ragu. Kita punya banyak teman. Paham ya? Oh, jadi Itu. LGBT itu mulai mengakar ketika harga hotel murah karena COVID. Enggak, konsolidasi. Jadi pertemuan jadi lebih mudah. Pertemuannya. Oh. Tidak lagi dulu kan mungkin iya. mungkin main kelompok di mana-mana Iya, terpisah-pisah gitu ya. Di daerah sini, daerah A, daerah B. Ya, Nah, terus Ketika berkumpul. banyaknya begitu hotel murah, konsolidasi lah mereka. Begitu berkumpul tahu, oh kita ternyata banyak juga. jadi kan komunitas kan? Komunitas. Terbentuklah komunitas. Terus kemudian reparti ya. Ya, itu sering banget Nah, itu party-party. Ya. siapa yang biayain? Ya kelompok mereka. Oke. Gitu. Makanya ada kelompok band yang apa itu memang mereka sponsori apa tuh kayak apa Coldplay apa kok? Coldplay. Ya, Ya. iya kan? Oh, iya, Dia iya. suka pakai badge pelangi Suka ya. pakai atau itu semua. Jadi bendera rainbow. semua itu tidak percuma atau tidak gratisan. Selalu ada agenda terselubung. Oke, apa tuh Pak kalau agenda terselubung dari Pak? Ya seperti yang saya bilang tadi, apa saja, bukan jadi LGBT kan gitu. Oke. Agenda yang berikutnya apa? Manusia dihancurkan fitrahnya. Tidak lagi seperti ciptaan Iya. Tuhan mula-mula. Disinilah ya Sodom dan Gomora, ingat ya? Oh, Iya. itu cerita Nabi. Jangan cerita Nabi, ini dimainkan. Oke. Gitu loh. Jadi memang itu Ya, perkawinan yang Tuhan izinkan adalah antara Perempuan. apa laki dan perempuan. spesies laki-laki, Iya. satu spesies lain jenis kelamin, itu kan? Itu yang fitrah. Mereka lawan itu. Dengan Makanya ada namanya pengetahuan juga. gender equality. Oh, betul.
Itu Gitu loh. di ini ya kemarin ya. Ya, itu ya. semua itu. Jadi itulah semua Agenda elit global. Semua agenda ini ada di SDGs, Sustainable Development Goals. Kemarin apa bawa itu? Gender equality seolah-olah jadi nyatu semua padahal kan kita berbeda untuk bersama-sama ya, Ya. bukan berarti harus sama semuanya gitu. Ya, jadi apa namanya agenda hak asasi manusia yang dicanangkan oleh United Nations, ya arahnya juga ke sana. Hormati hak asasi Ya, itu menjadi senjata. senjata. Iya. Itu. Kemana-mana larinya ke situ dulu. Ke situ, itu. Jadi itu arahnya ke sana. Bahkan di Kanada ada undang-undang yang sudah diterbitkan waktu zaman Covid ya, kawan saya ada di sana. Anak umur 12 tahun sudah boleh menentukan jenis kelaminnya tanpa persetujuan orang tuanya. 12 tahun. Menentukan jenis kelamin. Yes. Padahal dari lahir udah ada jenis Iya, justru disitulah ketika itu Operasi. mereka guru-gurunya 12 ketika dia datang di sana di sekolah, mereka disuruh menggambar misalnya, terus ketika dia mulai ada gambar bunga, langsung diklaim di dalam diri kamu adalah perempuan, walaupun dia laki-laki. Langsung digituin. Ya. Jadi ini terus ditorture terus dia doktrin setiap hari. Dia pulang ke rumah, dia tanya sama orang tuanya, enggak kamu ini, dia ke sana. Sugesti akhirnya ya. Iya dibuat begitu, ya ditambah lagi makanan. Dari makanan Ya, Hormon. susu formula segala macam. Hormon testosteron di laki-laki juga menurun gitu. Ya, susu formula juga kan, itu kan kenapa dibikin formula? Kan dipromosikan terus kan, supaya ini. mengandung Ya. vitamin dan Nah, supaya lari ke susu formula, ibunya dibuat supaya susunya sulit. betul. Ya kan? Sekarang Iya, Nah, ada prosesnya, gitu loh. Perasaan kalau ngelihat orang-orang tua dulu kalau udah lahiran pasti lancar-lancar aja. Ya kenapa? Ya karena kalian melewati proses observasi selama hamil. ini dari makanan juga kali. Jadi Enggak, bukan cuma makanan, segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuhmu. Baik langsung atau tidak langsung, baik ini atau yang dimasukkan ke dalam darah. akhirnya itu berpengaruh ya. Makanya kan ini kan sebenarnya apa? Ini kan darah. 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 Makanya darahnya Iya nih. paham ya? Kontaminasi bahasanya. Nah, gitulah gitu. Jadi kita ini hidup selama ini dengan satu gaya hidup yang toksik, Iya. pola pikir juga toksik. Toksik. Iya. Nah, pola pikir kita di Lingkungan mulai- juga toksik. ya lingkungan otomatis toksik karena Iya, dia berangkat dari Individu-individu yang toksik. individu toksik. Dia didoktrin dengan cara yang toksik. Di mana didoktrinnya? Ya itu lewat sistem general education. Pendidikan. Iya. Pendidikan kita pun Iya, pendidikan kita suruh berantem kok. Suruh berantem gimana? berantem Ya, suruh beradu kan. Oh. Berkompetisi itu kan sebenarnya Ya, peringkat gitu ya. ya bukan Oh, ya. itu kan melatih. Sistem ranking iya. Itu kan melatih Jadi karakter. untuk saling menjatuhkan jadi. Iya. Seolah-olah ini kan bagus kan? Iya. Tapi kan kalau kita Juara satu gitu kan. ya terus mulai gue hebat. Betul. Ya, Mentalnya lalu- mulai. Nah, di sini mulai rendah diri, yang sini mulai punya hak sombong. Betul. Itu dibangun, jangan dipikir itu. Makanya karakter itu dibentuk oleh pola pikir. Karakter dibentuk oleh pola pikir. Pola pikir yang distandarisasi, akhirnya karakternya standar sebut. Standar semua. Gila uang. Iya sih. Kenapa gila uang? Angka. Dari mana dia belajar angka? Di sekolah. Oke, iya masuk. Gitu. Make sense. 1, 2, 3. Supaya kamu dipuji yang lain, angkamu perbanyak. Iya. Nah, sekarang Scoring gitu ya. di mana angka banyak? Kumpulkan di bank. Itulah kenapa orang itu. Lalu didoktrin lagi, menabunglah untuk hari tua. Bah, betul. Berarti hari tua kamu sudah lemah, kamu tidak mampu lagi. Tidak Wah, bekerja. dia kerja setengah mati. Memang tua jadi lemah. Kenapa? Dia forsir untuk cari Iya. uang siang dan Iya malam. juga. Bahkan Ya kan? belum sampai tua pun bisa tap. Kalau orang-orang tua zaman dulu di kampung Sekarang makin muda kan. umur 80 masih bisa macul itu. Sekarang makin muda banyak yang diabetes segala macam. Ya, menabunglah untuk hari tua kan? Akhirnya hari tuanya Ya, tidak dilewati. ya, menabunglah untuk hari tua, tapi gaji kita dikasih kecil. Iya. Oke? Jahatnya dipotong pajak. Enggak, bukan cuma itu. Udah kecil, potong pajak pula. Untuk pajak juga. Terus diberikan ruang-ruang untuk menggoda Oke. demi menabung untuk hari tua tadi. Itu kenapa di pegawai negeri dibilang korupsi? Mm. Karena gajinya memang kecil. Permainan psikologi nih. Tetapi dia punya kebiasaan adalah mencari mencari jalan. Itu makanya ngojek, ya bisa ngojek di luar, bisa ngojek di dalam, ngobjek di dalam. Ngobjek. Ya, itu. Ngeri juga karena iya kita. Tapi akhirnya ketangkep. Itu. Iya. Karena cara membuat laporan keuangannya diajarin oleh suatu lembaga juga. Oh, secara Tuh. cara semuanya udah diatur. Udah, jadi Semuanya jadi kayak ada satu jadi aspek pola pun yang pikirnya itu tidak. dia udah ada. Gua ajarin lu begini, lu malingnya kemana gua bisa tahu. Udah tersistem Udah. Ya seragam gimana? standar tadi ya Pak? Ya standar tadi. Dan boleh maling asal tidak ketahuan.
Dari mana dia belajar? Boleh nyontek asal tidak ketahuan. Oh iya. Dari situ karakter itu gitu loh. Karena kalau ketahuan ada sanksi nih. Boleh korupsi tapi sedikit. Gitu kalau sedikit boleh. Kan ada tuh yang ngomong begitu. Karena uang rakyat, uang kita juga katanya. Iya. Doktrin parah. Ya. Sementara kita di agama dilarang begini. Jadi kontradiksi sekali tuh. Kontradiksi. Ya. Gitu. Nah ini kedepannya Pak, balik lagi ke putusan MK yang menolak gugatan Bapak, apakah Bapak ada upaya lanjutan Pak? Atau Saya lewat tidak jalur akan lain? putus asa. Mungkin kami akan coba sekali lagi. Oke. Oke. Masuk lewat pasal yang berbeda. Ah. Ya masih ada. Semoga apa yang saya rasakan kemarin itu tidak terjadi lagi. Artinya kami diberikan kesempatan untuk masuk ke Substansi. uji materi substansi. Bukan menguji, sekedar menguji permohonan kami. Gitu. Oh, enggak Karena segera. kalau cuma permohonan, kita main surat-suratan. Iya. Iya, iya. Surat-suratan, terus formalitas doang. Iya, surat-suratan. Sama seperti orang kirim-kiriman surat cinta, terus akhirnya kita diputus, ya kan? Terus tanpa ada diskusi apa namanya deep talk gitu loh. Nah, kita perlu deep talk kan gitu. Kenapa sih kamu putusin saya kan gitu? Ada apa? Salah saya apa? Kalau memang kita mau sungguh-sungguh punya hati untuk mencari solusi yang terbaik. Tapi kalau memang tujuannya sudah ada yang lain kan gitu. Kan sama. Sudah yang lain tapi hanya justifikasi untuk wah kita kayaknya udah nggak cocok nih. Oh. Kan sama aja tuh. Formalitasnya kan seperti ini kan sama dengan nggak cocok nih. Kenapa? Karena mereka sudah punya goal. Goalnya mereka harus mereka kawal. Gitu. Ya. Jadi jangan sampai seolah-olah konstitusi itu hanya untuk kepentingan kekuatan besar. Gitu. Karena ini kan hasil daripada keputusan politik kan. Iya. Berarti Iya. isinya adalah agenda politik. Yes. Nah, agenda politik itu kalau dia tetap mempertahankan berarti harus jalan. Makanya saya bilang nanti tidak akan lama ada pejabat yang akan mengatakan bahwa akan ada pandemi lagi. Bagaimana pandemi direncanakan? Itulah yang ingin kami batasi. Kalau kalian bilang pandemi atau KLB, maka KLB itu harus bisa diverifikasi. Jangan KLB seperti yang kemarin, COVID kemarin, kalian bilang ini nggak bisa dipertanyakan, ada yang tidak percaya, kalian apa namanya penjarakan. Nah, setelah terbuka absent file, kalian nggak minta maaf. Ya. Oh iya, bener. Setelah Tidak undang-undang tadi, undang-undang kesehatan ini kenapa kami minta uji materi? Karena dasarnya adalah COVID-19 yang lalu. Makanya undang-undang ini dibentuk. Jadi jangan terlalu sumir, disederhanakan. Oh, hanya dengan frasa-frasa saja. Kami sudah mengikuti kok semua nasihat daripada yang disampaikan oleh para hakim. Kami udah akomodir sesuai dengan agar apa? Agar tidak ada persoalan lagi ya, yang mengganjal. Namun akhirnya kita hanya surat-suratan. Oh ini enggak, ini sudah ini. Karena apa? Ada goals atau ada agenda yang dianggap bahwa apa yang termaktub itu udah benar, gitu. Ya sudah, kita mau bilang apa? Artinya menggunakan instrumen hukum. Yes, untuk melegitimasi upaya-upaya untuk menyelamatkan bangsa. Padahal saya sudah sampaikan di dalam apa namanya prakata waktu itu, ini adalah kesempatan untuk Bapak para hakim untuk bisa menyelamatkan bangsa. Gitu. Nah, saya berharap dari situ emang bangsa kita ada dalam ancaman. Gitu. Kalau mau jujur, kita buka ini, saya yakin dan percaya kalau berdasarkan hati nurani, mereka akan ini. Karena ini akan mengabulkan. Kenapa? Karena ini mengancam diri beliau dan keluarganya. Bukan cuma buat kepentingan saya. Iya, karena ada Dia juga akan merasakan. juga. Dia punya Akan merasakan. Iya. DPR akan berakhir. Presiden pun akan berakhir. Bahkan hakim-hakim di MK dan di mana akan berakhir. Tetapi jangan sampai arah bangsa dihancurkan oleh undang-undang ini. Lewat kata krisis, kemudian muncul ada pengecualian, lalu muncul kebiasaan baru. Ya. New normal. Itu permainan step-step mereka. Jadi mereka harus menciptakan itu. Nah, undang-undang ini, undang-undang nomor 17 tahun 2023 dasarnya COVID. Makanya kita perlu bikin ini, kan gitu. Tapi setelah absent file terbuka, COVID ini adalah by design. By design. Maka undang-undang ini
harus segera direvisi kembali supaya jangan melanggar hak asasi manusia. Karena selama COVID hak asasi manusia dilanggar, hak bernafas dilanggar dengan cara mandatori. Kenapa mereka selalu bermain dengan nafas? Karena nafas di situ adalah kekuatan Tuhan, adanya di nafas. Makanya saya ngajak, saya bilang tubuhmu adalah bait Allah, bait Tuhan, tempat Tuhan bersemayam, dan buktinya nafas. Kenapa mereka selalu hantam pernafasan? Cuaca mengganggu pernafasan. Kenapa? Dia melawan kekuatan Tuhan yang ada pada diri kita masing-masing. Itu yang saya pertahankan. Itu yang kita perjuangkan. Supaya apa? Jangan pernah melawan Tuhan. Jangan pernah menghancurkan kuasa Tuhan yang ada dalam diri saya. Diri Mbak, diri Mas, dan diri para pemirsa yang sekalian.